mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini kita akan menyimak bersama ceramah Gus Islah Bahrawi. Beliau sering dipanggil Cak Islah, yang merupakan kiai muda NU asal Madura, yang mempunyai pemikiran ke depan tentang keagamaan, berbangsa dan bernegara. Cak Islah dikenal pemikir muda NU yang tegas menentang gerakan Wahabisme Salafisme, atau intoleranisme, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme atas nama agama. Kali ini Cak Islah menyampaikan pendapatnya dalam melihat kondisi terakhir di Nusantara. Mari kita simak bersama. Karena memang salah satu watak orang Yahudi ini kan selalu mengaku bahwa dia itu adalah umat manusia pilihan Tuhan. Dan dia itu menganggap mereka ini adalah umat terbaik. Jadi orang lain ini kalah terbaiknya daripada orang Yahudi. Itu jadi kalau mau dibilang orang Yahudi ini punya bakat kesombongan, ya memang kesombongan. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya mungkin mohon maaf agak sedikit kayak sekolahan gitu, orang-orang sekolahan. Karena begini, hari ini kan ada perang Pak, ini antara Filistin dengan Israel. Ini memang lagi hangat-hangat. Dan saya memang sering kali diserang ketika ngomong bahwa perang Palestina dengan Israel itu sebenarnya bukan perang agama. Saya selalu ngomong seperti itu dan memang banyak yang protes. Karena memang banyak orang yang anggap ini perangnya agama ini. Perangnya antara orang Yahudi dengan orang Islam. Saya selalu menolak itu. Karena apa Pak? Karena apa? Karena perang antara orang Arab dengan orang Yahudi ini sudah terjadi sejak sebelum adanya agama Kristen. Sebelum Kristen ada, sudah perang antara orang Arab dan orang Yahudi Pak di situ. Sebelum Islam ada, itu sudah terjadi perang antara orang Kristen dan orang Yahudi juga. Dan ketika Islam itu lahir dalam bentuk agama dengan pemeluk-pemeluk di Timur Tengah, perang antara orang Islam dengan orang Yahudi dan orang Kristen itu sudah ada Pak di sana itu. Ini saya ceritakan sejarahnya. Sebelum Kristen sudah ada perang antara orang Romawi dengan orang Yahudi Pak. Ini sebelum Kristen, sebelum Nabi Isa, sebelum ada Injil, jauh sebelum itu. Kira-kira 200 tahun sebelum Nabi Isa itu sudah terjadi perang di Yerusalem dan Baitul Maqdis. Kalau kata orang Arab itu kan Baitul Maqdis. Dan itu nama umumnya Yerusalem. Itu sudah ada perang Pak. Yang berperang di sana itu namanya Kaisar Titus Vespasian. Sudah ada perang di situ. Dan lagi-lagi ketika itu mengatasnamakan agama. Kenapa mengatasnamakan agama? Sejak sebelum ada Kristen, sebelum ada Islam, di Yerusalem itu memang sudah menjadi ikatan sejarah berbagai kepercayaan yang ada sebelum itu. Lalu kemudian ada Kristen. Orang Kristen berperang dengan orang Yahudi di situ. Selama ratusan tahun, Pak. Memang sudah berperang di situ. Lalu kemudian muncul Islam. Sudah perang juga antara orang Islam dengan orang Yahudi di situ. Karena memang salah satu watak orang Yahudi ini kan selalu mengaku bahwa dia itu adalah umat manusia pilihan Tuhan. Dan dia itu menganggap mereka ini adalah umat terbaik. Jadi orang lain ini kalah terbaiknya daripada orang Yahudi. Itu jadi kalau mau dibilang orang Yahudi ini punya bakat kesombongan, ya memang kesombongan. Memang banyak, dan itu di dalam sejarah-sejarahnya orang Kristen, sejarahnya orang Romawi, sejarahnya orang Islam. Orang Yahudi ini karena dia peletak pondasi dasar dari kepercayaan kepada tauhid, maka mereka kemudian menjadi sombong memang. Jadi kalau kita mau bicara soal tauhid, yang meletakkan pondasi tauhid pertama itu kan Nabi Ibrahim.
Nah ini memang hidup di tengah-tengah bangsa orang Yahudi itu merasa jumawa, sehingga bangsa-bangsa lain itu memang dianggap rendah. Perang selalu terjadi Pak, makanya di berbagai kitab-kitab tarikh, di dalam kitab-kitab sejarah Islam itu disebut bahwa Baitul Maqdis ini terbangun dari lapisan darah yang betul-betul setahap demi setahap. Jadi orang hari ini kalau datang ke Baitul Maqdis itu sebenarnya berada di tumpukan darah yang berlapis-lapis. Saking sering terjadinya perang di situ. Sampai orang Kristen Rusia Pak, itu berperangnya di sana. Orang Islam pada zaman Bani As-Soffah, pada zaman As-Soffah, khalifah pertama pada zaman Bani Abbas ya, itu juga sudah berperang di situ. Nah, ini sebenarnya bukan perang antar agama, Pak. Kenapa saya mengatakan begitu? Ketika hari ini Gaza digempur habis-habisan dan korbannya itu ribuan orang hari ini, kurang lebih sekitar 1.500. Dan diperkirakan itu hampir 2.000 per hari ini. Kalau ini diidentikan dengan perangnya antara orang Yahudi dan orang Islam, berarti Islam dong yang kalah. Makanya saya katakan ini bukan perang agama, ini perangnya orang Arab dan orang Yahudi sebenarnya. Yang di Palestina sendiri bukan orang Islam semua. Teman saya Pak, tiga-tiganya di Amerika ketika saya sekolah itu, tiga-tiganya orang Kristen dari Ramallah, orang Palestina Pak. Dan saya punya teman Yahudi 2 orang, dia ini betul-betul penganut Torah Jesuit namanya. Ini justru menghendaki kemerdekaan terhadap Palestina dan anti terhadap negara Israel. Ini orang Yahudi yang rambutnya kriwil-kriwil pakai kayak topi petani hitam itu. Nah itu teman saya dua-duanya seperti itu. Dan dia paling anti dengan Israel dan dia justru mendukung kemerdekaan Palestina. Bukan orang Islam ini. Dan di Israel Pak, kalau yang sudah pernah ke sana, itu ada masjid di sana. Di Israel sendiri di Tel Aviv itu ada masjid yang setiap waktu sholat ya azan pakai speaker Pak, pakai toa seperti di sini. Biasa aja. Dan orang-orang yang berada di sekitaran masjid itu ya sama seperti orang di sini yang jualan berbagai makanan yang sangat Islam. Nah ini adalah pertarungan antar bangsa. Kalau kita mengatakan ini bukan perang agama, iya. Tapi kalau kita mau mengatakan Israel itu adalah negara penjajah, saya setuju. Karena memang ini adalah proses kolonisasi yang dilakukan oleh Israel. Ini mohon maaf, saya memang agak cerita ini karena agak nggak bisa saya menurunkan bagaimana cara saya menyampaikan. Karena memang sejarah-sejarah tentang peperangan di Israel ini banyak ditulis oleh berbagai ahli sejarah, terutama oleh Al-Mas'udi. Dan juga oleh ahli sejarah dari orang non-Islam namanya Simon Sebag Montefiore. Diceritakan semua dan klop antara sejarah yang ditulis oleh para ahli sejarah Islam dan orang-orang non-Islam ini sama, ceritanya sama. Artinya Pak, kalau kita mau mengandaikan perang Israel dan Palestina ini sebagai perangnya orang Yahudi, saya takut nanti kalau terjadi kekejaman terhadap orang Israel dianggap orang Islamnya kejam. Kalau terjadi peperangan besar-besaran dan yang kalah total itu adalah orang Palestina, saya takutnya dianggap ini orang Islam yang kalah. Karena setiap agama itu tidak ada yang mengajarkan pembunuhan Pak. Tidak ada orang yang diajarkan untuk membunuh siapapun kecuali dalam peperangan yang saling serang. Ini di dalam Islam. Makanya Rasulullah diingatkan oleh Allah. Ketika dalam perjanjian Hudaibiyah dikatakan Muhammad, kamu harus tahu bahwa perdamaian itu menangan yang paling nyata. Artinya kita semua ini diminta untuk berdakwah. Nah ini Rasulullah kan ketika Rasulullah berdakwah di Taif misalnya, ditimpukin batu oleh orang-orang Taif yang nggak terima itu justru malaikat Muhammad mau dibalesin nggak mereka? Kata Rasulullah, wih jangan. Saya meskipun mereka itu menimpuki saya dengan batu dan sampai gigi saya berdarah dan saya sakit, saya masih berharap anak keturunan mereka nanti akan mengikuti saya. Dan betul, orang-orang Taif hari ini beriman kepada Islam. Nah ini Rasulullah. Dan bahkan begini, saya ceritakan sedikit tentang bagaimana, karena ini masih bulan Maulid, meskipun ini haulnya Mbah Sunan Giri, tapi kita bercerita soal Rasulullah. Saya sering bercerita, Rasulullah ini bukan politisi Pak. Rasulullah ini negarawan. Yang nulis siapa? Bukan orang Islam Pak. Yang nulis ini adalah profesor ahli sejarah dari Edinburgh University, dari Skotlandia. Namanya William Montgomery Watt. Ini orang non-Islam ini.
yang benar-benar tidak diajari maulid dari kecil, tidak diajari sholawat dari kecil, tapi dia membaca sejarah bahwa mengambil kesimpulan yang sama bahwa Nabi Muhammad ini bukan politisi. Apa ciri-cirinya? Kata William Montgomery Watt, ketika Rasulullah wafat, dia tidak cawe-cawe urusan politik. Tidak cawe-cawe, Pak. Rasulullah sampai wafat itu tidak mewariskan nama gantinya. Nah, ini teladan, Pak. Artinya apa? Rasulullah itu tidak betul-betul dibungkus oleh, sampai beliau wafat itu bahkan oleh para sahabat diminta, Rasulullah ini tolong tetapkan penggantinya supaya kami tidak bertikai satu sama lain, kata para sahabat. Rasulullah tetap nggak mau mengeluarkan nama penggantinya. Ini ditulis tuntas oleh Tariq At-Tabari, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Imam As-Suyuti, Al-Mas'udi, semua menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah mewariskan nama penggantinya. Artinya apa? Orang Islam ini memang tidak boleh terjebak dalam berbagai kepentingan-kepentingan politik. Nah, ini Rasulullah. Maka kemudian seorang ahli sejarah dari Edinburgh itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan politisi. Nabi Muhammad itu seorang negarawan yang hanya mementingkan umatnya dan hanya mementingkan negara, bukan soal kekuasaan dirinya. Kalau Rasulullah ini menyayangi kekuasaan, Rasulullah sudah menunjuk menantu sekaligus sepupunya, namanya Sayyidina Ali. Tapi Rasulullah tidak pernah menunjuk Sayyidina Ali sebagai penggantinya. Nah, ini gambaran Rasulullah dalam hidup bernegara, Pak. Ada beberapa ustadz, terutama ustadz dari Hizbut Tahrir Indonesia, pengusung khilafah, yang mengatakan di dalam Islam tidak ada dalilnya membela tanah air. Nah, ini dalilnya, Pak. Kalau perang-perang pada masa Rasulullah itu adalah perang agama, Rasulullah tidak akan mewajibkan untuk ikut perang kepada orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Tapi karena ini perang membela tanah air, maka Rasulullah mewajibkan kepada siapapun yang ada di Madinah untuk ikut berperang. Dan Rasulullah selalu mengatakan orang yang menolak perang apapun agamanya, bukan hanya orang Nasrani dan orang Yahudi, termasuk orang Islam yang tidak mau ikut berperang bersama Nabi, disebut sebagai orang-orang yang munafik. Jadi stigma pelekatan munafik adalah kepada orang-orang yang tidak mau berjuang untuk tanah airnya sendiri, apapun agamanya. Nah, makanya kemudian perang-perang pada zaman Rasulullah itu adalah perang-perang membela tanah air, Pak. Makanya kemudian Rasulullah mewajibkan kepada siapapun di Madinah untuk ikut berperang. Yang gak ikut berperang munafik, siapapun dia. Ini dalilnya kisah tadi. Artinya apa? Keikutsertaan mukhairik yang bukan orang Islam dalam perang ini karena memang mewajibkan kepada orang-orang yang berdiam di dalam satu negara bernama Madinah. Yang kedua dalilnya apa? Ada orang tanya, Cak Islah, ini ada Cina mau nyumbang ke masjid ini. Banyak ini sumbangannya, mau ditolak apa mau diterima? Ya saya selalu ngomong, terima aja. Modal Baitul Mal pertama yang didirikan Rasulullah itu juga karena warisan dari orang Yahudi kok. Terima aja, duit itu bos, daripada cuma nyetop angkot pakai halo-halo itu. Terima aja. Terus atau ngandalin kotak yang digilir, selesai. Kalau ada pengusaha besar, meskipun dia bukan orang Islam tapi dia mau memakmurkan masjid, terima aja duitnya. Duit kok, lumayan bisa bikin menara 4 biji. Jadi terima aja, terima, Pak. Urusan amal kan ada kalkulatornya sendiri. Apakah amal dia itu nggak diterima atau enggak oleh Allah, ya itu biarlah itu menjadi kalkulatornya langit. Tapi yang jelas itu akan memakmurkan masjid dan memberikan fasilitas kepada orang Islam untuk bisa bertemu dengan Allah di situ. Terima aja, Pak. Sampean udah pernah ke Mekah atau umroh atau haji. Itu kan ada kereta, Pak. Sekarang dari Madinah sampai ke Jeddah itu ada kereta cepat sekali, 300 km per jam. Itu Cina, Pak. Cina itu yang investasi di situ, dan bahkan ada hibah dari Cina untuk beberapa rangkaian kereta apinya disumbangkan oleh pemerintah Cina. Itu Cina, makanya petunjuknya kalau di dalam kereta itu selain bahasa Arab ada bahasa Cinanya juga.
Makanya jangan terlalu galak juga kepada negara Cina itu, karena Saudi hari ini betul-betul menerima semua fasilitas itu. Bahkan perluasan di Masjidil Haram itu banyak yang hibah dari pemerintah Cina. Artinya dunia hari ini apa yang kita lihat menyangkut dari konflik Israel dan Palestina ini, kita dukung kemerdekaan Palestina, harus Pak. Bukan karena melihat mereka ini adalah bagian dari suku Arab, bukan bagian kita melihat ini mayoritas Muslim, bukan lihat dari situnya. Siapapun yang ditindas oleh bangsa lain ya kita bela. Siapapun yang selalu diintimidasi, selalu ditakut-takuti dan berhadapan dengan pemerintahan-pemerintahan zalim ya kita bela Pak. Apalagi Palestina yang isinya memang seluruhnya umat Muslim. Tapi bagaimanapun perang tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena Allah sudah mengingatkan bahkan kepada Rasulullah pun, Muhammad, kemenangan yang paling nyata itu adalah dengan cara damai seperti perjanjian Hudaibiyah. Nah, perang itu tidak akan bisa Pak menyelesaikan suatu masalah. Perang itu hanya mewariskan dendam demi dendam. Setiap tetes darah itu dendam Pak, bukan hanya perang. Orang Carok di Madura itu nggak habis-habis dendamnya karena darah yang menetes untuk kehilangan satu nyawa. Itu dianggap menghilangkan seluruh nyawa. Makanya dendamnya nggak pernah selesai Pak. Apalagi ini KKB Papua, ini sedikit cerita saja. KKB Papua ini kalau ingin diselesaikan dengan perang nggak akan pernah selesai Pak kalau nggak pernah berdamai. Ini kalau diperangi terus yang ada akhirnya korbannya dendam kepada TNI, TNI yang jadi korban dendam kepada KKB, seterusnya begitu. Kita Pak berperang di Papua dengan para pemberontak dengan OPM ini dari sejak tahun 60 Pak kita sudah berperang dan sampai hari ini nggak selesai-selesai. Coba betapa bodohnya kita sudah puluhan tahun menggunakan cara yang sama tapi ingin hasil yang berbeda. Ini kan hanya orang bodoh yang melakukan itu. Maka kita harus berunding Pak, harus melakukan perundingan sama seperti yang terjadi di Israel dan Palestina hari ini. Harus berunding. Ada yang mengkhianati, setrap Pak, sentil kupingnya. Dulu ada pemimpin Israel namanya Shimon Peres. Saya tidak mau mempromosikan Israel, saya juga benci sama Israel karena dia penjajah, karena dia menggerogoti bumi Palestina sedikit demi sedikit. Tapi kalau dalam konteks kolonialisme saya sangat benci, tapi dalam konteks apapun harus menghentikan proses pembunuhan itu. Hamas juga kejam kemarin. Ya kan tidak boleh Pak, perempuan, anak kecil juga dibantai. Rasulullah aja ketika berperang itu membuat aturan-aturan yang sangat detail. Hewan ternak aja nggak boleh dibunuh kok. Apalagi manusia, apalagi anak-anak, apalagi perempuan. Itu memang tidak boleh. Tumbuh-tumbuhan aja nggak boleh dijadikan korban perang itu sama Rasulullah. Lah ini kemarin Israelnya ya gitu, Hamasnya juga gitu. Makanya saya selalu bilang di media sosial atau apapun, saya di Twitter, kalau ada yang punya Twitter ikuti saya, Islah Bahrawi. Kalau di Instagram Islah_Bahrawi, Islah garis bawah Bahrawi, ikutin aja. Nah itu saya selalu mengatakan ini bukan perang agama. Takutnya apa saya Pak? Kalau ada yang brutal dan kejam kayak kemarin itu tidak diidentikan dengan agama. Kenapa? Takutnya Islam itu seolah-olah agama yang brutal dan kejam Pak. Karena Rasulullah nggak pernah mengajari kekejaman seperti itu. Kalau kemudian hari ini tafsir-tafsir itu dipakai seolah-olah kalau menjadi Islam harus benci sama orang yang berbeda, seolah-olah kalau ketemu orang kafir bunuh aja semua. Itu kan ajaran-ajaran yang dipeluk oleh orang-orang Wahabi hari ini. Karena dulu orang-orang Wahabi ini nggak ada yang setuju terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan dia ketika mereka ingin memerdekakan diri dari Kekaisaran Utsmani. Bahkan maulidan juga diharamkan, tahlil diharamkan, ziarah kubur diharamkan, musik diharamkan, semua diharamkan. Karena apa? Karena mereka itu ingin membangun kekuatan untuk keluarga Ibnu Saud. Dan ketika itu semua yang diharamkan ini adalah antitesis dari Kekaisaran Utsmani. Ini semua adalah persoalan titik Pak. Mengapa orang Wahabi itu mengharamkan penghormatan terhadap dzurriyyah Rasulullah misalnya? Karena lawan politiknya itu seorang dzurriyyah Rasulullah namanya Ibnu Rashidin dari kota Ha'il. Nah ini yang menjadi masalah adalah ajaran-ajaran seperti ini yang hari ini diekspor paksa ke negara kita yang memiliki kultur yang berbeda, yang memiliki klimatologi berbeda, demografi berbeda, sehingga akhirnya apa? Mereka mengharamkan wayang, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Saya bukannya benci kepada ajaran Wahabi Pak, tapi ini saya terakhir ingin ceritakan. Saya ingin ceritakan yang paling terakhir. Saya
setiap hari itu bekerja sebagai tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme di Densus 88, Pak. Setiap hari saya kerjanya di situ. Kerjaan saya adalah menyadarkan teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus. Itu kerjaan saya, Pak. Jadi teroris yang tadinya ingin ngebunuh kita-kita semua ini, ahlul bid'ah semua ini, yang ingin dibunuh oleh mereka, saya sadarkan, Mas, janganlah kamu punya keinginan untuk membunuh. Janganlah kamu itu seolah-olah menghalalkan darah orang lain yang berbeda. Kalian itu diberikan syafaat dari Islam ini supaya kamu itu menjaga perdamaian dan kemanusiaan, apapun perbedaannya. Kurang lebih seperti itulah narasi yang saya bangun. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan data. Saya sering nantang mana-mana karena saya punya datanya. Per hari ini Densus 88 itu menangkap dari sejak tahun 2000 sampai hari ini, Densus 88 itu menangkap 2164 orang. Dari sejak sudah 24 tahun ini. 2164. Ya betul, 2164. Bapak Ibu sekalian, dari angka itu yang ditangkap oleh Densus hanya 6, Pak, yang bukan penganut Wahabi. Hanya 6, Pak. Saya yang pegang datanya dan teman-teman di Densus tentunya. 6 ini siapa? 1 Katolik, Pak. Dia meledakkan bom Sumarekon Mall Serpong, SMS nih. Sumarekon Mall Serpong. Karena dia ingin memeras pemilik mall dengan Bitcoin, nggak bayar, akhirnya diledakin oleh namanya Fernando. Katolik ini, Pak. Ini teroris juga, ditangkap oleh Densus. Yang kedua adalah penganut Protestan, Pak. Penganut Protestan namanya John Sondang Siagian. Dia ingin membakar pos polisi Jatiwarna karena dia terpapar ajaran kiri, namanya anarkisme, atau kelompoknya disebut dengan anarko-sindikalisme. Nah ini 2 itu. 4 lainnya kurang lebih ubudiyah dan amaliyahnya sama seperti kita. Cuma ini adalah kelompok orang yang ingin menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan khilafah. Yang 4 ini, bukan NU, bukan. Nah, dari 6 orang ini 2158 orang lainnya ini adalah penganut faham Wahabi. Saya ini termasuk orang yang tidak pernah gelisah oleh perbedaan yang dianut oleh orang lain, Pak. Nggak pernah. Saya biarin aja, itu nafsi-nafsi. Saya tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan, meskipun orang itu mengharamkan saya untuk maulidan, saya tetap maulidan, nggak pernah gelisah. Tapi ketika ada ajaran yang cenderung mengkafir-kafirkan orang, saya lanjutkan ya. Ini bagian terakhir. Saya ingin menceritakan kenapa orang itu cenderung menjadi teroris ketika menganut faham yang namanya Wahabi. Ini kemudian yang saya banyak diprotes, Pak, oleh ulama-ulama dan ustadz-ustadz Wahabi Salafi. Nggak mungkin orang-orang penganut Wahabi Salafi ini nggak mungkin jadi teroris. Rokok aja diharamkan kan? Rokok aja diharamkan yang membahayakan dirinya sendiri, kok ini jadi teroris? Nggak mungkin katanya. Ya membahayakan dirinya sendiri memang nggak mungkin, Pak, dan memang diharamkan. Tapi masalahnya dia kan menghalalkan darah orang lain. Ini kan yang menjadi masalah. Nah lalu kemudian pengakuan-pengakuan dari teroris yang ditangkap inilah yang kemudian menunjukkan bahwa mereka menganut faham Wahabi Salafi. Bukan kata saya, Pak. Yang mengakui itu adalah mereka. Jadi kita-kita ini yang sudah biasa, termasuk saya yang menjadi sarkup ini, sarjana kuburan ini, yang kerjaannya memang hobinya itu tawassul itu, seperti kita ini kita memang sudah dikafirkan oleh mereka. Nah yang menjadi masalah, Pak, kalau memang mereka ini sudah merasa bahwa dia pasti akan masuk surga, sementara kita ini semua yang senang dengan tawassul dan senang dengan maulidan kepada Rasulullah ini dianggap udah akan masuk neraka, terus ngapain mereka gelisah dengan kita coba? Ini kan yang menjadi masalah. Sehingga apa? Ketika orang untuk masuk ke paham ini, mengharamkan ini, mengharamkan itu, ini haram, itu kafir, itu bid'ah, itu penyembah kuburan, orang akan kemudian menjadi gelisah, Pak. Seolah-olah dia dijepit tembok kanan kiri, mau begini haram, gitu haram.
bank haram. Tadinya itu kerjanya di bank jadi tukang parkir misal, oh ini haram karena kamu jadi tukang parkir di bank. Wah akhirnya berhenti pak, jadi pengemudi ojol Grab. Oh ada OVO ini, ada bank juga di situ. Wah udahlah berhenti. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia jualan habatus saudah pak. Dia nggak tahu impor habatus saudah dari Arab itu pakai bank juga. Terus setiap hari yang dia pakai itu produk bank namanya uang. Udah jelas Bank Indonesia kok. Dia dipakai buat beli makanan, dimakan setiap hari itu kan pakai produk bank. Fikih itu kan tabiut tabiun katanya. Kalau di hulunya haram sampai ke hilir haram. Lah ini enggak. Dia naik haji umroh masih pakai pesawat loh. Pesawat itu pak, maskapai enggak ada yang beli lunas. Itu semua nyicil pakai uang berbunga itu. Artinya apa? Yaitu kalau mengharamkan bank, mengharamkan cicilan-cicilan itu, ya sudah, jangan naik pesawat, jalan kaki aja kalau ke Mekah. Nah ini kan yang kadang-kadang tidak disadari oleh mereka, makanya kemudian Majelis Ulama Mesir, Darul Iftah menghalalkan bank konvensional supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang munafik pak. Kalau kita mengharamkan yang di hulu sampai ke hilir itu kan akhirnya jadi ikut haram. Termasuk rokok pak. Coba bayangin, berapa ratus ribu orang jadi pengangguran yang hari ini hidupnya dari tembakau itu. Mulai dari petani sampai ke karyawan pabrik rokok sampai distributornya. Sementara ini kata Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan tidak ada di Quran dan hadis yang menerangkan secara eksplisit mengharamkan rokok itu. Kalau cuma alasannya karena membahayakan diri sendiri lalu diharamkan pak, waduh jangankan itu pak, pilot itu jauh lebih bahaya itu. Dia menanggung nyawa semua penumpang di situ dan nyawa penumpang satu pesawat itu dititipkan di kantongnya pilot itu. Apa nggak jauh lebih bahaya? Atau orang-orang yang menjadi tukang ngelap kaca-kaca gedung itu angka paling tinggi di dunia, profesi kematian paling tinggi di dunia itu adalah orang yang bersihin kaca gedung pencakar langit itu paling tinggi profesinya. Haramkah itu? Kalau mau dibilang ini bahaya, tingkat bahaya ini kan ukurannya macam-macam, bukan karena saya perokok loh, enggak. Karena saya betul-betul perokok berat, karena saya baca buku pasti ngerokok. Nah, tapi bukan berarti ini semua itu adalah satu ikhtilaf yang memang tidak bisa kita hindari. Silahkan aja kalian itu mengharamkan rokok misalnya, tapi jangan kemudian orang yang merokok itu dianggap ini calon penghuni neraka. Ini kan tipikalnya Wahabi sekali. Makanya saya bukannya benci pak kepada Wahabi itu, silahkan aja kalau memang mereka tidak mengganggu orang. Ini masalahnya kan memecah belah pak. Hari ini pak di kampung saya di Madura, kakek saya punya pesantren yang umurnya sudah 1 abad lebih pak. Ada salah satu keturunannya kakek saya sendiri, dia membawa ajaran Wahabi ini sehingga apa? Satu desa itu semuanya dianggap sebagai orang-orang zindik pak semua. Bahkan dia nulis, bikin banner besar di pesantren kakek saya namanya An-Nawawiyah. Dia bikin banner besar, Aswaja, aliran sesat warisan jahiliyah. Itu loh. Coba, ini kan artinya membangun kegelisahan-kegelisahan. Di Jawa misalnya, dia mengharamkan wayang, mengharamkan ini, mengharamkan itu, budaya-budaya yang sudah melekat dan sudah dibawa oleh Wali Songo sebagai medium syiar, medium dakwah, itu akhirnya semua diharamkan. Termasuk juga pak, bapak tahu nggak angka 0 itu? Angka 0, matematika itu, kalau kita nulis 10 kan 1 dan 0. Yang menciptakan angka 0 itu orang Islam pak, namanya Al-Khawarizmi. Orang Islam ini. Hari ini sama orang Wahabi dikafirkan karena dia berasal dari Persia. Mereka terpengaruh oleh Iran hari ini. Coba bayangin, padahal Khawarizmi ini bukan Syiah, dia ini adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita lihat berbagai kitab-kitab fikihnya. Nah ini yang orang Wahabi semua hari ini berusaha dibungkam. Kalau ada orang yang bersuara lewat ilmu pengetahuan, dibungkam. Bahkan orang-orang seperti Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, bahkan Al-Isfahani yang menceritakan tentang musik di dalam Islam. Karena mereka mengharamkan musik, lalu Al-Isfahani pun dikafirkan. Coba, ini cara orang Yahudi. Pokoknya yang paling benar, Yahudi, Wahabi, pokoknya yang paling benar hanya dia. Orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Itu gayanya Wahabi. Nah ini Bapak Ibu sekalian,
Mengapa kita berusaha harus membentengi diri supaya kita tidak, dengan menjadi Islam kita tidak Pak? Karena saya sering katakan DNA-nya Islam itu hanya dua. Satu, akhlakul karimah, yang kedua adalah rahmatan lil alamin. Gak ada lagi. Ini Rasulullah mewariskan itu. Apakah Islam itu mewariskan politik? Jangan percaya Pak. Saya mau debat soal itu 7 hari 7 malam, gak pakai makan, gak pakai tidur, mau saya. Makanya saya sering nantang kepada orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia itu, mari kita bahas soal khilafah. Mari kita bedah dari mana sistem al-mamlakah, dari mana sistem ahlul halli wal aqdi. Mari kita bahas. Dan kita bandingkan dengan orang-orang Romawi yang sudah memakai sistem ini ribuan tahun sebelumnya. Namanya Respublika Romana, monarki absoluto, Concilium Plebis. Ini orang Romawi sudah lebih dulu Pak. Tapi hari ini dibawa kepada kita seolah-olah dia harus menipu kita semua bahwa ini adalah buatan Allah. Ini adalah wajib bagi orang Islam untuk didukung. Bapak Ibu sekalian, ini modus politik Pak. Mereka ingin menipu kita supaya dia bisa menguasai negara ini, sehingga nanti kalau dia kuasa secara politik, kita semua yang tidak mendukung dia itu bisa dipersekusi atau diintimidasi. Ini kan gerakan-gerakan politik yang mengatasnamakan agama. Dari dulu Pak ini. Termasuk Khawarij juga melakukan itu. Bukan hanya di Islam, orang Kristen juga gara-gara politisasi agama, mereka berperang 30 tahun dan membunuh 8 juta orang Kristen di Eropa. Berat Pak, nggak usah, silahkan berpolitik. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mampu berpolitik, berpolitiklah. Silahkan aja. Tapi jangan pernah menjadikan agama kita ini sebagai tunggangan-tunggangan politik. Jangan Pak. Karena nanti apa kata Ibnu Rushd dalam At-Tahafud dikatakan, kalau kamu menunggangi Islam untuk menuju tangga kekuasaanmu, nanti kalau kamu berbuat jahat ketika berkuasa, Islam juga yang harus menjadi tukang tekelnya. Ayat-ayat juga yang dijadikan pembenarannya atas kejahatan-kejahatan kamu, kata Ibnu Rushd. Ini loh, capek Pak Islam itu kalau dijadikan tunggangan politik terus, ngebunuh orang atas nama Islam, menjajah orang atas nama Islam. Sudahi semua itu. Mari kita majukan Islam dengan ilmu pengetahuan, dengan rahmatan lil alamin, dengan akhlakul karimah. Ini Rasulullah. Makanya Rasulullah sampai wafat pun tidak mewarisi nama penggantinya. Karena apa? Beliau tidak mau mewariskan kekuasaan kepada sekitarnya. Nggak mau cawe-cawe urusan politik Rasulullah itu. Udahlah nanti sahabat sendiri yang akan memutuskan. Kurang lebih seperti itu. Makanya kemudian sistem pertama pada zaman Khulafaur Rasyidin disebut dengan sistem syuro. Kesepakatan bersama. Aklamasi di antara para sahabat, nunjuk Sayyidina Abu Bakar. Udah Abu Bakar aja. Ini Umar sama Sa'ad bin Ubadah ini mau berantem terus, mau menjadi penggantinya Rasulullah. Udah kamu aja Abu Bakar, kamu aja yang jadi penggantinya, jalan tengah. Jangan pilih Umar atau jangan pilih Sa'ad bin Ubadah, nanti berantem terus mereka. Nah diambil jalan tengah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang ditunjuk oleh para sahabat. Nah inilah kemudian yang menjadi model bagaimana seorang pemimpin itu harus diputuskan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat dalam satu negara, yang kurang lebih hari ini ditunjukkan lewat pemilu ini Pak, kurang lebih seperti itu. Cuma meskipun model pada zaman Khulafaur Rasyidin sedikit berbeda, tapi inilah pemikiran-pemikiran yang hari ini dipakai. Saya bukannya pro barat, enggak Pak, saya ini tetap orang Madura, tetap makan nasi jagung Pak sampai hari ini. Nggak ada perubahan. Mentang-mentang saya sekolah di Amerika banyak dituduh, wah ini orang Kristen yang disusupkan memecah belah orang Islam. Wallahi nggak ada Pak. Saya hanya ingin memajukan bagaimana cara berislam itu secara toleran, bagaimana Islam ini dibawakan dalam kemanusiaan dan kedamaian. Saya tidak ada maksud lain Pak. Saya mau cari harta di sini? Enggak Pak. Saya mau numpang hidup di NU untuk berceramah seperti ini? Enggak Pak. Tanyakan ke siapapun yang sudah pernah ngundang saya. Silahkan tanyakan soal itu. Saya nggak pernah mau cari numpang hidup di sini Pak. Saya hidupnya ya begini-begini aja, cukup Pak. Yang penting saya bisa makan, anak istri saya makan, anak-anak saya bisa sekolah, udah cukup. Nggak perlu saya mimpi punya Alphard apa, udah kijang doyok aja udah cukup saya Pak. Murah, irit bensin, onderdilnya banyak KW-nya ini. Ada KW 1, KW 2 kayak itu, wah senang sekali saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kurang lebihnya itu saja karena masih ada Mbak Yai, Mas Rihan dan juga ada Syed Zulfikar.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermaslahat bagi saya pribadi yang fakir ilmu ini. Mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar Pak, karena saya harus balik ke Surabaya dan besok saya harus ke Pekanbaru, kemudian lusa nanti ke Malang. Udahlah pokoknya kita itu lama-lama betul-betul kalau udah pulang ke rumah jangannya, saya takutnya istri saya minta ke KUA Pak, minta cerai. Gak pernah dikelonin istri saya. Tiap hari keliling, pulang-pulang mending bawa duit, yang ada tabungan saya makin terkuras karena saya nggak mau dikasih honor. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi seluruh siapa